Lutfi, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Materi ilmu politik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan sistem perwakilan politik, yaitu metode keanggotaan parlemen. Teori lembaga perwakilan memberikan rancangan ideal tentang hubungan antara wakil dan yang diwakili. Namun pada prakteknya selalu ada hal-hal yang menjadi pertanyaan. Misalnya, berapa jumlah wakil rakyat yang ideal? Bagaimana wakil rakyat direkrut? Bagaimana wakil rakyat dipilih? Bagaimana jika hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas kepentingan masyarakat? Selain itu, ada juga pertanyaan, apakah diperlukan adanya kesesuaian antara struktur masyarakat dengan komposisi lembaga perwakilan, dalam arti diperlukan pengangkatan atau penunjukan wakil rakyat dari kelompok fungsional yang tidak dipilih melalui mekanisme pemilu yang ada. Pertama-tama, kita akan membahas jumlah anggota parlemen atau wakil rakyat. Jika kita lihat data jumlah anggota parlemen di berbagai negara, maka kita akan menemukan data perbedaan jumlah anggota parlemen. Malaysia misalnya memiliki 292 anggota parlemen yang terdiri dari Senat atau Dewan Negara, jumlahnya 70 orang, dan Dewan Rakyat atau Dewan Rendah yang jumlahnya 222 orang. Sementara itu, di Amerika terdapat 535 anggota parlemen yang terdiri dari Senat sebanyak 100 orang dan House of Representatives atau Dewan Rendah sebanyak 435 orang. Pertanyaannya adalah, adakah formula yang dapat dijadikan dasar penentuan jumlah anggota parlemen pada sebuah negara? Menurut Matthew Shugart, ada asumsi jumlah penduduk berkaitan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan. Khususnya pada Dewan Rendah. Pokok pikirannya adalah bahwa setiap hubungan antara besarnya atau kecilnya jumlah anggota parlemen, saya ulangi, pokok pikirannya adalah bahwa terdapat hubungan antara besarnya atau kecilnya jumlah anggota parlemen dengan konstituensi anggota parlemen kepada pemilih atau rakyat.
Dengan adanya jumlah yang sesuai, maka diharapkan dapat membentuk lembaga dewan perwakilan yang realistis dari aspek fungsi perwakilannya. Negara-negara demokrasi yang sudah mapan mengungkapkan hubungan akar pangkat 3 antara penduduk dan besarnya dewan. Dari asumsi-asumsi ini muncullah sebuah formulasi yang mengungkapkan hubungan akar pangkat 3 antara penduduk dan besarnya dewan. Atau formulasi matematikanya adalah S sama dengan akar pangkat 3 dari P. S adalah jumlah kursi parlemen dan P adalah jumlah total penduduk di negara tersebut. Namun, formula ini dikritik karena karakteristik penduduk sebuah negara itu berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan penduduk aktif pada tiap-tiap negara di dunia. Jadi, muncul formula baru yang melihat hubungan akar pangkat 3 antara penduduk aktif dan besarnya dewan. Formula atau rumus tersebut secara matematika adalah S sama dengan akar pangkat 3 dari PA atau penduduk aktif. Jadi S adalah jumlah kursi di parlemen, PA adalah penduduk aktif. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menghitung penduduk aktif? Di sini muncul formula atau rumus PA sama dengan PLW. PA sama dengan penduduk aktif, P sama dengan jumlah total penduduk di negara tersebut, L tingkat kemampuan baca tulis penduduk, W bagian dari usia kerja dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sekarang mari kita coba implementasikan formula atau rumus tersebut. Jika sebuah negara A mempunyai penduduk 14 juta, kemampuan baca tulis 90%, penduduk usia kerja 55%, maka penduduk aktif atau PA sama dengan 14 juta dikali 0,90 dikali 0,55 sama dengan hasilnya adalah 6.930.000. Setelah kita menemukan angka penduduk aktif, selanjutnya kita mencari akar pangkat 3 dari 6.930.000 tersebut. Nah, setelah dicari, maka didapatkan akar pangkat 3 dari 6.930.000 adalah 190. Ini
Tentu saja didasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, dan jumlah sebesar 190 tersebut tidak sama persis dengan angka jumlah penduduk aktif yang telah kita hitung tadi. Akan tetapi jumlahnya mendekati angka tersebut, yaitu 190 dikali 190 dikali 190 sama dengan 6.859.000. Jadi ada selisih dari 6.930.000 dikurang 6.859.000, yaitu 71.000. Jadi ada selisih 71.000 jika kita pakai hasil sebanyak 190 tersebut sebagai hasil akar pangkat 3 dari 6.930.000. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat hasil ataupun menampilkan hasil jumlah anggota parlemen di negara A adalah sekitar 190 sampai 191. Nah, angka ini menjadi tidak tunggal karena ada selisih jumlah penduduk aktif dengan hasil akar pangkat 3 yang sudah kita hitung tadi. Contoh selanjutnya, negara B. Jika sebuah negara B mempunyai penduduk 14 juta, kemampuan baca tulisnya 75%, penduduk usia kerjanya 55%, maka penduduk aktif atau PA sama dengan 14 juta dikali 0,75 dikali 0,55 sama dengan 5.775.000. Jadi penduduk aktif di negara B sebesar 5.775.000. Setelah kita mendapatkan jumlah penduduk aktif di negara B, maka kita memasukkannya ke dalam rumus akar pangkat 3 dari PA. Jadi dengan demikian kita mencari akar pangkat 3 dari 5.775.000. Setelah kita hitung, kita menemukan angka 179. Tentu saja ini berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, dan jumlah sebesar 179 tersebut tidak sama persis dengan jumlah angka penduduk aktif yang sudah kita hitung tadi, tetapi mendekati angka tersebut.
akar pangkat 3 dari 5.775.000 yaitu 179 dikali 179 dikali 179, yang mana hasilnya adalah 5.735.339. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ada selisih sebesar 39.661. Nah, oleh sebab itu, maka kita bisa menampilkan hasil akhir dari perhitungan besaran jumlah anggota parlemen di negara B sebesar 179 sampai 180. Nah, angka ini adalah implikasi dari adanya selisih antara jumlah PA dengan hasil perhitungan akar pangkat 3 dari PA. Pada tabel jumlah anggota parlemen di berbagai negara terlihat data jumlah anggota parlemen yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat negara-negara di berbagai dunia. Di sini kita tampilkan hanya ada 6. Kalau dilihat majelis rendahnya, Amerika 435, Australia 151, kemudian Filipina 297, Inggris 650, Malaysia 222, dan Indonesia 575. Sementara untuk majelis tingginya, Amerika 100 orang, Australia 76, Filipina 24, Inggris 800, Malaysia 70, dan Indonesia 136. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Anda, apakah formula ini atau rumus ini memiliki korelasi dengan perbedaan data jumlah anggota parlemen di berbagai negara tersebut? Nah, coba Anda perhatikan dan analisis lebih jauh. Yang kedua, kita akan membahas praktek politik perwakilan di berbagai negara dalam hal metode pengisian anggota parlemen atau wakil rakyat. Dalam hal ini terdapat 3 metode umum pengisian anggota parlemen atau wakil rakyat. Pertama, metode turun-temurun. Metode ini dipraktekkan pada sebagian anggota Majelis Tinggi Inggris atau Upper House, dan nampaknya ini merupakan satu-satunya yang anggotanya berkedudukan turun-temurun, meskipun tidak semuanya. Kedua, metode dipilih atau ditunjuk atau diangkat. Metode penunjukan biasanya didasarkan pada jasa tertentu pada masyarakat
atau pada partai yang berkuasa. Penunjukan pernah dipraktekkan oleh Indonesia pada masa Orde Baru seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Pasal 10 Ayat 2 yang menyatakan pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan. Nah, tahun 99 ini semuanya diubah. Di beberapa negara, asas perwakilan politik dilengkapi dengan asas fungsional. Misalnya di Irlandia, berdasarkan Undang-Undang tahun 1973, wakil-wakil golongan fungsional dipilih dan didudukkan dalam Senat. Di Italia, asas perwakilan fungsional diperkenalkan oleh Mussolini pada tahun 1926. Tujuannya adalah untuk melakukan modernisasi ekonomi dan memperkuat kekuasaan. Demikian juga di Indonesia pada masa Orde Baru terdapat utusan-utusan golongan termasuk dalam parlemen Inggris, House of Lords. Yang terakhir, metode ketiga adalah dipilih dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pemilihan umum berlaku pada negara demokrasi, dan pada umumnya anggota legislatif dipilih dalam pemilu berdasarkan sistem kepartaian. Akan tetapi, tidak juga menutup kemungkinan beberapa orang anggota parlemen itu dipilih tanpa ikatan pada sesuatu partai, tapi sebagai orang non-partai atau independen. Contohnya, pada pemilu era reformasi Indonesia tahun 2014 yang terakhir 2019 dan pemilu sebelum-sebelumnya, terdapat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan calon non-partai. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa pemahaman metode keanggotaan parlemen dapat dilihat dari 3 metode, yaitu turun-temurun, ditunjuk atau diangkat, dipilih dalam pemilihan umum. Sementara metode penentuan jumlah anggota parlemen dapat dilakukan dengan menggunakan formula atau rumus akar pangkat 3 dari penduduk atau akar pangkat 3 dari penduduk aktif. Demikian penjelasan materi tentang metode keanggotaan parlemen. Tentu masih banyak hal yang belum terjelaskan dalam kesempatan ini, dan oleh sebab itu, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan dalam kolom komentar pada materi video ini ataupun mendiskusikannya pada media lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.